Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Bikin warga geger. Anak Pak Haji melahirkan seekor kera, tak disangka ini alasannya. Pak Wahid adalah seorang petani miskin yang tinggal di sebuah desa kecil bersama putri semata wayangnya, Salma. Desa itu dikelilingi oleh sawah dan kebun yang membentang luas, dengan hutan kecil di pinggirannya. Di sanalah Pak Wahid dan Salma menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Rumah mereka berdiri di pinggir desa, terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari daun rumbia yang sering bocor saat hujan, dan lantainya hanya tanah yang keras. Namun, rumah kecil itu adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah, meskipun jauh dari kenyamanan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Wahid sudah bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Dengan tubuh yang semakin kurus dimakan usia dan kerja keras, ia tetap bertahan, membajak tanah dengan cangkul tua yang telah bertahun-tahun setia menemaninya. Keringatnya mengalir deras di bawah terik matahari, sementara kakinya yang tak lagi kuat tetap melangkah tanpa henti. Ia bekerja hingga siang, terkadang hanya berhenti sebentar untuk meminum air yang dibawanya dalam botol plastik bekas. Setelah pekerjaan di sawah selesai, ia tidak langsung pulang. Sore harinya, ia menggembalakan kambing di padang rumput yang tak jauh dari hutan. Di sela-sela itu, ia juga mengumpulkan kayu bakar yang nantinya akan dijual di pasar dengan harga yang tidak seberapa. Salma, putri satu-satunya, adalah gadis remaja yang lembut dan penuh kasih. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia sudah paham betul arti hidup sederhana. Ia tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa diberikan oleh ayahnya. Setiap pagi, Salma bangun lebih awal untuk membantu ayahnya mempersiapkan bekal seadanya, biasanya nasi dengan garam, atau kalau sedang beruntung, ikan asin. Sepulang sekolah, Salma sering membantu di sawah atau menggembalakan kambing bersama ayahnya. Meski kecil dan kurus, tangannya terampil bekerja. Ia membersihkan jerami, memisahkan padi, dan mengumpulkan ranting kayu dengan hati yang tulus. Namun, kehidupan sederhana mereka tidak luput dari cemoohan warga desa. Pak Wahid sering menjadi bahan pembicaraan, terutama di warung kecil tempat ia sering berhutang. Warga menyebutnya sebagai petani gagal yang tidak bisa keluar dari kemiskinan. Pak Wahid lagi, "Hutangnya kapan mau lunas?" celetuk salah satu pelanggan warung sambil tertawa kecil, tidak sadar bahwa kata-katanya melukai hati pria tua itu. Pak Wahid hanya bisa menunduk, menerima hinaan itu dengan perasaan malu. Ia tidak memiliki pilihan lain, karena tanpa berhutang, ia dan Salma tidak akan makan hari itu. Salma pun tidak luput dari ejekan. Di sekolah, teman-temannya sering mengolok-olok pakaiannya yang lusuh dan penuh tambalan. Sepatunya yang sudah usang sering menjadi bahan tertawaan. "Hei, Salma, itu sepatu atau warisan nenek moyang?" ledek salah satu anak yang membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Salma hanya diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak pernah membalas, karena ia tahu, kata-kata itu hanya akan semakin membuatnya dijauhi. Namun, di malam hari, saat ia duduk sendirian di dipan tua di kamar kecilnya, ia sering menangis dalam diam, berharap kehidupan mereka bisa berubah. Pak Wahid merasakan beban itu lebih dari siapapun. Setiap kali ia melihat Salma pulang sekolah dengan wajah murung, hatinya terasa seperti diremas. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, tetapi apa daya, ia tidak punya pendidikan tinggi atau keterampilan lain selain bertani. Ia pernah mencoba bekerja sebagai buruh bangunan di kota, tetapi tubuhnya yang mulai renta tidak mampu mengikuti ritme kerja yang keras. Ia kembali ke desa dengan tangan kosong, membawa rasa malu yang semakin menumpuk. Malam itu, setelah seharian bekerja di sawah dan menggembalakan kambing, Pak Wahid duduk di depan rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma khas tanah yang baru saja diguyur hujan. Bulan sabit tampak samar di langit, menyinari desa kecil itu dengan cahayanya yang lembut. Salma sudah tertidur di dalam kamar, kelelahan setelah membantu ayahnya seharian. Pak Wahid memandangi langit gelap, pikirannya melayang-layang, penuh dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Harus sampai kapan seperti ini, gumamnya pelan, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Ia memikirkan Salma, membayangkan masa depan anaknya. Apakah Salma akan terus hidup dalam kemiskinan seperti dirinya?
Apakah ia akan menikah dengan pria yang sama miskinnya, hanya untuk mengulangi siklus hidup yang keras ini? Pikiran itu menghantuinya, membuat dadanya terasa sesak. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Dalam keheningan malam itu, pikiran gelap mulai merayap masuk ke benaknya. Ia mulai memikirkan jalan pintas, cara untuk keluar dari kemiskinan ini secepat mungkin. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Salma. Ia ingin putrinya memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak penuh dengan hinaan dan kesulitan. Tetapi, ia tahu bahwa jalan pintas itu tidak akan mudah, dan mungkin akan membawa konsekuensi besar. Pak Wahid menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ia memandangi rumah kecilnya, melihat bayangan Salma yang tertidur di balik tirai tipis. Wajah putrinya yang polos dan lembut adalah satu-satunya alasan ia terus bertahan hingga hari ini. Namun, ia sadar bahwa bertahan saja tidak cukup. Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, demi masa depan Salma. Dan malam itu, dalam keputusasaan yang mendalam, Pak Wahid memutuskan untuk mencari jalan pintas, tanpa mengetahui bahwa keputusannya akan membawa mereka ke dalam perjalanan yang penuh tantangan dan air mata. Malam itu, desas-desus yang pernah ia dengar bertahun-tahun silam kembali terngiang di kepala Pak Wahid. Seorang kawan lamanya, Pak Umar, pernah bercerita tentang sebuah gunung keramat yang dipercaya menyimpan kekuatan mistis. Konon, mereka yang datang ke gunung itu dengan tekad kuat bisa meminta kekayaan dari penguasa hutan, namun selalu dengan harga yang harus dibayar. Pak Wahid yang waktu itu mendengar cerita itu hanya tertawa getir, menganggapnya tak lebih dari dongeng orang-orang tua. Namun kini, dengan beban hidup yang terus menekan, cerita itu terasa seperti secercah harapan. Pak Wahid tidak langsung memutuskan. Ia bergelut dengan pikirannya sendiri selama beberapa hari. Sementara itu, Salma mulai merasa ada yang aneh dengan sikap ayahnya. Pak Wahid sering termenung, duduk di luar rumah lebih lama dari biasanya, memandangi sawah yang gelap di bawah cahaya rembulan. Salma, yang selalu memperhatikan ayahnya, mencoba bertanya, "Ayah, ada apa? Kenapa ayah terlihat begitu murung akhir-akhir ini?" Tanyanya lembut suatu malam, saat mereka sedang makan bersama di lantai tanah rumah kecil mereka. Pak Wahid terdiam sejenak, memandangi piring berisi nasi dingin dan sambal sederhana di tangannya. "Tidak apa-apa, Salma. Ayah hanya lelah. Kau tak perlu khawatir," jawabnya sambil memaksakan senyum. Namun, Salma tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia merasa ada sesuatu yang berat sedang dipikirkan oleh ayahnya, tetapi ia tidak ingin memaksanya bercerita. Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan tekad, Pak Wahid memutuskan untuk pergi ke Gunung Keramat itu. Ia memberitahu Salma bahwa ia harus pergi jauh untuk mencari cara memperbaiki kehidupan mereka. Salma yang mendengar hal itu langsung panik. "Ayah, jangan pergi. Apapun yang ayah rencanakan, aku yakin itu berbahaya," kata Salma dengan air mata menggenang di matanya. Ia memegang tangan ayahnya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Pak Wahid mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Salma, ayah melakukan ini untukmu. Kau tak perlu khawatir. Ayah akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik untuk kita." Salma mencoba memohon lagi, tetapi tekad Pak Wahid sudah bulat. Ia meninggalkan rumah dengan membawa beberapa bekal sederhana, sebotol air, sepotong roti kering, dan doa yang dipanjatkannya dalam hati. Perjalanan menuju Gunung Keramat itu tidak mudah. Jalanan terjal dan berbatu, dengan hutan lebat yang seolah tidak pernah tidur. Hawa dingin menusuk tulang, dan suara burung hantu serta serangga malam menciptakan suasana yang mencekam. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya Pak Wahid tiba di kaki gunung. Ia merasakan aura yang berbeda begitu menginjakan kaki di sana. Udara terasa lebih berat, dan bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma bunga yang tidak dikenalnya. Di depannya, hutan semakin lebat, pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara-suara misterius terdengar dari kejauhan. Pak Wahid melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Ia tidak tahu harus mencari apa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia berada di jalur yang benar. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, ada batu besar berbentuk seperti singgasana, dan di atasnya duduk sosok yang membuat bulu kuduk Pak Wahid berdiri. Itu adalah Raja Kera, sosok mistis yang diceritakan sebagai penguasa hutan keramat. Wujudnya seperti seekor kera raksasa dengan bulu emas yang bersinar di bawah cahaya rembulan. Matanya memancarkan cahaya merah yang tajam, dan suaranya dalam serta bergema saat ia berbicara. "Apa yang kau cari, manusia?" tanya Raja Kera dengan nada yang mengintimidasi. Pak Wahid, meskipun takut, mencoba menenangkan dirinya. Ia membungkuk hormat sebelum menjawab, "Yang mulia,
saya datang untuk memohon kekayaan. Hidup saya dan putri saya sangat menderita. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak saya." Raja Kera mengamati Pak Wahid dengan tatapan tajam, seolah membaca setiap sudut hatinya. "Kekayaan bukanlah hal yang datang tanpa pengorbanan, manusia. Apa yang kau siap korbankan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan?" Pak Wahid terdiam. Ia tahu akan ada syarat, tetapi ia tidak menyangka pertanyaannya akan begitu langsung. "Apapun, Yang Mulia, saya akan lakukan apa saja demi putri saya." Raja Kera tertawa kecil, suaranya menggema di seluruh hutan. "Baiklah, aku bisa memberikanmu kekayaan yang melimpah. Namun, ada satu syarat. Putrimu, Salma, harus tinggal di sini dan menjadi bagian dari hutan ini. Ia akan menjadi pendampingku, seorang istri bagi Raja Kera." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar Pak Wahid. Matanya membelalak, dan tubuhnya terasa kaku. "Salma? Tidak. Salma masih anak-anak. Ia tidak bisa." Pak Wahid mencoba menolak, tetapi Raja Kera mengangkat tangannya, menghentikannya. "Pikirkan baik-baik, manusia. Ini adalah satu-satunya cara bagimu untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Dengan kekayaan itu, kau bisa memberikan kehidupan yang layak untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Tetapi jika kau menolak, kau akan kembali ke kehidupanmu yang sekarang, penuh kemiskinan dan hinaan," ujar Raja Kera dengan nada tegas. Pak Wahid bergelut dengan pikirannya. Hatinya berkata tidak, tetapi pikirannya berkata lain. Ia membayangkan Salma yang selalu menderita, diejek oleh teman-temannya, dan hidup dalam kesulitan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, meskipun itu berarti mengorbankan putrinya. Dalam keputusasaan, dengan suara yang bergetar, Pak Wahid akhirnya berkata, "Baiklah, Yang Mulia. Saya menerima syarat itu." Raja Kera tersenyum lebar, menampakkan taringnya yang tajam. "Bagus. Kau telah membuat keputusan yang bijak. Kembalilah ke rumahmu. Kekayaan yang kau minta akan datang esok pagi, tetapi ingat, Salma harus datang ke hutan ini dalam waktu 3 hari." Pak Wahid mengangguk lemah, kemudian berjalan pulang dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keputusan itu kepada Salma. Di satu sisi, ia merasa seperti seorang ayah yang mengkhianati anaknya sendiri. Di sisi lain, ia berharap ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Sepulang dari Gunung Keramat, Pak Wahid diselimuti rasa gelisah dan penyesalan. Namun, sebelum ia bisa benar-benar memikirkan keputusan yang baru saja diambilnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Esok paginya, ketika ia melangkah ke sawah yang biasanya tandus, ia terkejut melihat hamparan padi yang menguning, siap dipanen. Tanaman-tanaman yang sebelumnya terlihat meranggas kini tumbuh subur tanpa tanda-tanda hama atau penyakit. Pak Wahid hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia bahkan mencubit lengannya sendiri, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun, keajaiban itu tidak berhenti di situ. Ketika ia kembali ke kandang kambing, ia menemukan bahwa kambing-kambingnya yang sebelumnya hanya sedikit kini bertambah banyak. Beberapa di antaranya terlihat baru saja melahirkan, meskipun sebelumnya tidak ada tanda-tanda kebuntingan. Hari itu, saat ia kembali ke rumah dengan pikiran yang bercampur aduk, Pak Wahid mendapati sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di meja kayu kecil yang ada di ruang tengah rumahnya, tergeletak tumpukan uang yang terbungkus rapi. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, tetapi jumlahnya begitu banyak, jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pak Wahid hanya bisa berdiri terpaku, sementara Salma yang baru saja pulang dari mengambil air melihat tumpukan uang itu dengan bingung. "Ayah, uang dari mana ini?" tanya Salma dengan nada khawatir. Pak Wahid tersentak dari lamunannya. Ia segera mengumpulkan tumpukan uang itu dan memasukkannya ke dalam karung tua yang biasa ia gunakan untuk membawa hasil panen. "Ini rezeki, Nak. Tuhan telah mendengar doa kita," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menutupi kegelisahannya. Hari demi hari berlalu, dan perubahan dalam hidup Pak Wahid mulai menarik perhatian warga desa. Sawahnya yang sebelumnya sering gagal panen kini menjadi yang paling subur di desa. Kambingnya yang dulu hanya beberapa ekor kini sudah memenuhi kandang. Pak Wahid bahkan mulai membeli perabotan baru untuk rumahnya yang sederhana, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Warga desa yang sebelumnya memandang rendah keluarga itu kini mulai mendekat. Ada yang datang untuk memuji, ada pula yang mencoba mencari tahu rahasia di balik keberhasilan mendadak Pak Wahid. Pak Wahid sekarang benar-benar kaya, ya. Panennya melimpah, kambingnya banyak, bahkan katanya beliau punya uang untuk membeli tanah baru, bisik salah seorang warga di pasar. "Betul, aku dengar beliau berencana membangun rumah baru juga,"
timpal yang lain. Namun, desas-desus ini juga memunculkan kecurigaan di antara beberapa warga. Tapi aneh, ya, kok tiba-tiba hidupnya berubah drastis? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres, ujar seorang tetangga yang sering iri pada Pak Wahid. Mendengar berbagai gosip yang mulai menyebar, Pak Wahid merasa resah. Ia tahu bahwa terlalu banyak perhatian akan menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab. Ia tidak bisa mengungkapkan perjanjian yang telah ia buat di Gunung Keramat itu. Maka, ia memutuskan untuk mengalihkan perhatian warga desa dengan sebuah pengumuman besar. Suatu sore, Pak Wahid mengumpulkan warga di balai desa kecil yang terletak di tengah kampung. Dengan mengenakan pakaian baru yang terlihat lebih rapi dari biasanya, ia berdiri di depan warga dengan senyum lebar di wajahnya. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," ucapnya dengan suara lantang. "Saya ingin menyampaikan kabar gembira. Alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya telah memutuskan untuk berangkat haji tahun ini." Pengumuman itu disambut dengan tepuk tangan dan ucapan selamat dari warga. Dalam masyarakat desa yang sederhana, pergi haji adalah tanda kesuksesan dan keberkahan hidup. Pengumuman ini tidak hanya membuat warga terkagum-kagum, tetapi juga mengalihkan perhatian mereka dari perubahan drastis dalam hidup Pak Wahid. Salma, yang berdiri di belakang ayahnya, merasa ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Ia tahu bahwa kekayaan mendadak yang mereka alami bukanlah sesuatu yang biasa. Salma mencoba bertanya kepada ayahnya saat mereka sudah kembali ke rumah. "Ayah, kenapa tiba-tiba ayah ingin pergi haji? Apakah ayah tidak ingin memperbaiki rumah dulu atau menyimpan uang untuk masa depan?" tanyanya dengan nada ragu. Pak Wahid menghela napas panjang. Ia menatap putrinya dengan mata yang mulai basah. "Salma, ayah ingin kita menjalani hidup yang lebih baik. Dengan pergi haji, ayah berharap warga desa tidak lagi memandang rendah kita. Mereka akan melihat kita sebagai keluarga yang terhormat," jawabnya, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa alasan utamanya adalah untuk menghindari terlalu banyak perhatian dari warga. Salma hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya tetap dipenuhi rasa khawatir. Ia tidak tahu bahwa keputusan ayahnya untuk pergi haji hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan membawa mereka ke dalam konflik yang jauh lebih besar. Pak Wahid, meskipun kini memiliki kekayaan yang melimpah, mulai merasakan beratnya beban perjanjian yang telah ia buat. Waktu yang dijanjikan kepada Raja Kera semakin dekat, dan ia harus segera mengambil keputusan yang akan menentukan nasib Salma dan dirinya. Ketika pagi tiba, Pak Wahid bersiap untuk perjalanan hajinya. Namun, bukannya menuju Tanah Suci, ia mengambil rute berbeda, menuju kota besar. Dengan uang hasil perjanjian, ia menyewa kamar di hotel mewah, makan di restoran mahal, dan membeli pakaian-pakaian bergaya ala orang kota. Pak Wahid menikmati kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Dalam beberapa hari, ia berubah total. Penampilannya kini penuh wibawa, lengkap dengan peci putih, jubah panjang, dan tasbih yang selalu melingkar di tangannya. Setelah 3 minggu menghilang, Pak Wahid kembali ke desa dengan gaya baru. Warga yang melihatnya turun dari mobil sewaan langsung berkerumun di sekitar rumahnya. Sebagian besar berseru memuji, sementara yang lain menatap dengan rasa iri. "Subhanallah, Pak Haji Wahid sudah pulang," seru seorang tetangga. "Masya Allah, kini desa kita punya haji yang dermawan," timpal yang lain. Pak Wahid tersenyum lebar sambil mengangguk-angguk. Ia merasa puas karena kebohongannya berjalan lancar. Untuk memperkuat citra barunya, ia menggelar acara syukuran besar, membagikan makanan dan santunan kepada warga miskin. Warga desa semakin memuja-mujanya sebagai sosok teladan, lupa akan hinaan mereka di masa lalu. Namun, di balik semua itu, Salma mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kepergian ayahnya, ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbulu yang menyeramkan. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti seekor kera raksasa, selalu memanggil namanya dengan suara berat dan menggema. "Salm, Salm, waktunya telah tiba." Mimpi-mimpi itu membuat Salma terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya sebagai imajinasi akibat kelelahan. Namun, kejadian aneh mulai merambat ke kehidupan nyata. Suatu malam, ketika Salma sedang mencuci pakaian di sungai, ia merasa ada yang mengawasinya. Suara gemerisik di balik semak-semak membuatnya menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di sana, mengintai dalam kegelapan. "Siapa di sana?" Salma memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. Hening. Tidak ada jawaban.
Namun, saat ia kembali menunduk untuk mengambil pakaian, sebuah suara berat menggema di telinganya, suara yang sama seperti di mimpinya. "Salma, jangan lupakan janji ayahmu." Salma terkejut dan menjatuhkan ember yang dipegangnya. Ia berlari pulang dengan napas terengah-engah, tetapi ketika ia menceritakan hal itu kepada ayahnya, Pak Wahid hanya tertawa kecil, mencoba meredakan kekhawatiran putrinya. "Ah, itu cuma pikiranmu saja, Nak. Jangan terlalu dipikirkan," katanya, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan perjanjian yang ia buat di Gunung Keramat. Hari-hari berlalu, tetapi gangguan-gangguan itu semakin sering terjadi. Salma mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Perabotan di rumah mereka berpindah tempat tanpa alasan jelas. Bahkan, kambing-kambing di kandang terlihat gelisah, sering mengembik tanpa henti di tengah malam. Puncaknya terjadi ketika Salma mendapati cermin di kamarnya penuh dengan tulisan-tulisan aneh yang tidak ia mengerti. Tulisan itu seperti digoreskan dengan kuku, membentuk pola yang menyerupai gambar kera. Salma tidak tahan lagi. Ia mendesak ayahnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Ayah, apa yang sedang kita hadapi? Kenapa semua ini terjadi setelah ayah pergi?" Tangis Salma pecah saat ia memandang Pak Wahid dengan penuh ketakutan. Pak Wahid tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Kebohongannya tentang perjalanan haji kini terasa begitu kecil dibandingkan dengan bayang-bayang perjanjian yang ia buat. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mengakui semuanya kepada Salma tanpa membuat putrinya semakin ketakutan. "Ayah, katakan yang sebenarnya." Salma memohon. Suaranya terdengar putus asa. Pak Wahid akhirnya membuka mulut, tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara keras menggema dari luar rumah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menggetarkan dinding rumah mereka. Dari balik jendela, mereka bisa melihat bayangan besar yang berdiri di kejauhan, seperti siluet seekor kera raksasa yang menatap ke arah mereka. "Salma, waktunya sudah tiba." Suara itu menggema kembali, membuat tubuh Pak Wahid gemetar ketakutan. Salma, yang tidak tahu apa-apa tentang perjanjian ayahnya, hanya bisa berdiri kaku dengan wajah pucat. Ia tidak tahu bahwa dirinya adalah harga yang harus dibayar atas kekayaan yang kini mereka miliki. Pak Wahid tahu, kebohongannya sudah tidak lagi relevan. Setelah malam penuh gangguan itu, Salma mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Awalnya, ia hanya sering merasa lelah, sesuatu yang ia anggap sebagai akibat dari pekerjaan rumah tangga yang berat. Namun, rasa lelah itu perlahan berubah menjadi mual yang muncul setiap pagi. Salma mencoba mengabaikannya, tetapi gejala itu semakin parah. Suatu pagi, saat sedang mencuci piring, Salma tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya berputar, dan tubuhnya ambruk di lantai dapur. Pak Wahid yang mendengar suara pecahan piring segera berlari menghampiri. Ia mendapati putrinya terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Panik, ia membopong Salma ke tempat tidur. "Ayah, aku tidak apa-apa, hanya sedikit pusing," kata Salma lirih, meskipun tubuhnya gemetar. Pak Wahid menggeleng, mencoba menenangkan dirinya. "Ini bukan hal biasa, Nak. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Namun, situasi menjadi semakin membingungkan ketika Salma mulai menyadari bahwa perutnya perlahan membesar, seperti seorang wanita yang sedang mengandung. Awalnya ia mengira tubuhnya hanya membengkak karena kurang gerak atau terlalu banyak makan. Tapi ketika perutnya mulai terlihat jelas meskipun tubuhnya yang lain tetap kurus, Salma mulai panik. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, memegang perut yang terasa kian berat, dan air matanya jatuh tanpa henti. "Ayah, apa yang terjadi padaku? Aku tidak mungkin hamil," tangis Salma kepada Pak Wahid. "Aku bersumpah tidak pernah melakukan hal yang memalukan itu." Pak Wahid tidak tahu harus berkata apa. Ia memandang putrinya dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Dalam hati, ia mulai mengingat kembali perjanjian dengan Raja Kera. Syarat untuk mendapatkan kekayaan adalah menyerahkan Salma sebagai milik penghuni hutan. Apakah ini berarti Salma kini sedang mengandung sesuatu yang tidak manusiawi? Pikirannya berputar-putar dengan bayangan-bayangan mengerikan. Sementara itu, keanehan pada tubuh Salma mulai menjadi bahan pembicaraan warga desa. Anak-anak sering mengolok-oloknya di jalan, sementara para wanita berbisik-bisik setiap kali Salma lewat. "Salma pasti sudah berbuat aib di kota," kata seorang ibu-ibu di warung. Pantas saja Pak Wahid mendadak kaya, ternyata anaknya sudah menjual kehormatannya, tambah yang lain dengan tawa sinis. Desas-desus itu menyebar begitu cepat, hingga hampir semua warga desa percaya bahwa Salma telah melakukan dosa besar. Pak Wahid mencoba membela putrinya, tetapi sulit untuk menutupi tanda-tanda yang terlihat jelas. Bahkan,
beberapa tetangga berani mendatangi rumah mereka untuk mengkonfrontasi langsung. "Kami tahu Salma sedang mengandung. Jangan coba-coba menyangkal," seru seorang lelaki tua dengan nada marah. "Jika kau tidak ingin aib ini menyebar lebih jauh, lebih baik kalian pergi dari desa ini," tambah yang lain. Pak Wahid merasa terpojok. Ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan meminta Salma untuk tidak keluar lagi. Tetapi tindakan itu justru semakin memperkuat kecurigaan warga. Keadaan Salma sendiri semakin memburuk. Selain mual dan pusing yang terus menyerang, ia juga mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Saat berbaring di tempat tidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Kadang-kadang, ia bahkan mendengar suara lirih, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak ia pahami. "Salma, ini takdirmu." Suara itu berbisik lembut namun menyeramkan. Salma mencoba menutup telinganya, tapi suara itu terus bergema. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menangis ketakutan tanpa tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Setiap malam, ia memohon pada ayahnya untuk membawa mereka pergi dari desa ini, tetapi Pak Wahid hanya terdiam. "Ayah, aku tidak kuat lagi. Kumohon, kita pergi saja," tangis Salma suatu malam, suaranya memohon dengan penuh keputusasaan. Namun, Pak Wahid tahu, masalah ini bukan tentang desa. Masalah ini adalah tentang dirinya dan dosa besar yang telah ia lakukan. Di balik semua kekayaan yang kini mereka miliki, Pak Wahid mulai menyadari bahwa ia telah menyeret putrinya ke dalam kutukan yang tak terhindarkan. Namun, ia masih belum punya keberanian untuk mengakui semuanya kepada Salma, apalagi mencari cara untuk mengatasinya. Sementara itu, di luar rumah, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Angin berdesir kencang, dan dari kejauhan, terdengar raungan panjang yang membuat bulu kuduk Salma berdiri. Ia tahu, ini bukan hanya tentang desas-desus atau kebencian warga desa. Pak Wahid tak tahan lagi dengan tekanan warga yang terus mendesak mereka keluar dari desa. Setiap hari, cemoohan, tatapan sinis, dan ejekan semakin menggema di telinga mereka. Terlebih lagi, kondisi Salma yang semakin memburuk membuatnya sadar bahwa ia tak bisa lagi tinggal di tempat itu. "Ayah, kita harus pergi," ucap Salma dengan suara lemah di suatu pagi. Matanya sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya terlihat semakin ringkih meski perutnya semakin membesar. Pak Wahid akhirnya mengambil keputusan. Dengan membawa beberapa pakaian, makanan seadanya, dan uang yang masih tersisa, ia memutuskan untuk membawa Salma ke sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Gubuk itu dulunya milik seorang kenalannya yang kini sudah meninggal, dan letaknya terpencil, jauh dari jangkauan warga desa. Perjalanan ke hutan itu penuh dengan kesunyian. Salma hanya bisa duduk di belakang gerobak yang ditarik oleh Pak Wahid, tubuhnya berselimut kain tipis yang tak cukup menghalau dingin malam. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang gelap dan berliku, dikelilingi pepohonan besar yang seolah mencekam dengan bayangannya. Angin malam berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun yang seolah berbisik di telinga mereka. Sesampainya di gubuk, Pak Wahid segera membersihkan tempat itu. Gubuk tersebut sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan kecil dengan atap yang mulai lapuk. Namun, bagi Pak Wahid, tempat ini adalah satu-satunya pilihan untuk melindungi putrinya dari tatapan jahat dunia luar. "Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, Nak. Ayah akan mencari solusi. Kamu harus kuat," ujar Pak Wahid, mencoba menenangkan Salma. Salma hanya mengangguk pelan. Namun, di balik anggukannya, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ia merasa hutan ini memiliki sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sejak pertama kali mereka melangkahkan kaki ke tempat ini, Salma merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi mereka dari kegelapan. Hari-hari berlalu dengan lambat di hutan. Pak Wahid keluar setiap pagi untuk mencari kayu bakar atau berburu hewan kecil demi bertahan hidup. Sementara itu, Salma menghabiskan waktu di gubuk, berusaha menjaga dirinya tetap tenang meski seringkali merasa gelisah. Namun, kegelisahan Salma semakin memuncak ketika malam tiba. Di hutan yang gelap gulita, ia sering mendengar suara-suara aneh. Suara ranting patah, gemerisik daun, atau langkah kaki yang berat seolah mendekati gubuk. Salma mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara binatang liar, tetapi setiap malam, suara itu semakin dekat. Suatu malam, ketika Pak Wahid sedang tertidur lelap, Salma mendengar suara yang lebih jelas. Bukan sekadar gemerisik, melainkan suara tawa kecil yang bergema di udara. Suara itu terdengar seperti tawa makhluk yang bukan manusia. Dengan gemetar, Salma mendekati jendela kecil di gubuk itu dan mengintip keluar. Namun, yang dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Pak Wahid pun tidak luput dari teror.
ia mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk setiap kali tidur. Dalam mimpinya, ia melihat Raja Kera duduk di atas singgasana batu, memandangnya dengan tatapan tajam. "Wahid, waktunya telah tiba," suara Raja Kera menggema di kepalanya. "Kau telah menerima kekayaan dariku, dan sekarang saatnya untuk membayar harganya." Pak Wahid berusaha menyangkal. "Tidak, beri aku waktu lebih lama. Salma masih anak-anak, dia tidak bisa." Namun, Raja Kera hanya tertawa sinis. "Kau yang memilih ini, Wahid. Kau yang menandatangani takdirmu. Ingatlah, janji adalah utang yang harus dibayar." Pak Wahid terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal-sengal, dan dadanya berdebar keras. Ia memandang Salma yang tertidur di sudut gubuk, wajahnya terlihat damai meskipun tubuhnya terus diselimuti penderitaan. Pak Wahid menggigit bibirnya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Tapi ia tahu, apa yang sudah dilakukan tak bisa diubah lagi. Malam berikutnya, saat Pak Wahid sedang duduk di depan gubuk sambil memikirkan jalan keluar, ia kembali mendengar suara dari dalam hutan. Kali ini, suara itu jelas-jelas memanggil namanya. "Wahid, Wahid." Pak Wahid berdiri dengan gemetar. Suara itu adalah suara Raja Kera. Tubuhnya kaku, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa lari. Perlahan, ia melangkah masuk ke dalam hutan, meninggalkan Salma yang masih tertidur. Saat ia berjalan lebih jauh ke dalam kegelapan, bayangan Raja Kera muncul di antara pepohonan. Sosok itu terlihat lebih besar dari sebelumnya, dengan mata yang bersinar merah dan gigi taring yang mencolok. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan," kata Raja Kera dengan nada penuh ancaman. "Jika kau mencoba lari lagi, aku akan mengambil segalanya darimu, termasuk nyawamu." Pak Wahid hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu waktunya hampir habis malam itu, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berhembus, dan bahkan suara jangkrik yang biasanya menemani malam menghilang entah kemana. Salma yang berbaring di sudut gubuk mulai mengerang kesakitan, tangannya memegangi perutnya yang semakin besar. Pak Wahid, yang tengah duduk di depan gubuk, mendengar suara itu dan segera masuk dengan panik. "Salma, apa yang terjadi, Nak?" serunya, mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Salma menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang luar biasa. "Ayah, aku tidak tahu tapi perutku sakit sekali," suaranya bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Wajahnya memucat, dan tubuhnya bergetar seperti melawan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Pak Wahid tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tak pernah menghadapi situasi seperti ini. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menenangkan Salma, tapi jeritan Salma semakin kencang, memecah kesunyian malam. Pak Wahid mulai panik, mengumpulkan kain bersih seadanya sambil berdoa keras di dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Namun, saat proses itu berlangsung, sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Tubuh Salma mengejang hebat, dan darah mulai mengalir di lantai kayu gubuk. Salma berteriak, kali ini dengan nada yang tidak hanya mencerminkan rasa sakit, tetapi juga ketakutan. Pak Wahid mencoba memeganginya, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu keluar dari tubuh putrinya. Saat bayi itu akhirnya lahir, Pak Wahid terdiam. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya lemas seketika, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Bayi itu bukan bayi manusia. Tubuh mungil itu memang memiliki bentuk seperti bayi pada umumnya, tetapi bulu hitam lebat menutupi seluruh tubuhnya. Telinganya besar dan melengkung seperti kera, matanya tajam dan bersinar merah, menatap langsung ke arah Pak Wahid dengan sorot yang penuh keangkeran. Salma, yang masih terbaring lemah, mengangkat kepala dengan susah payah untuk melihat. Begitu pandangannya jatuh pada bayi itu, ia menjerit histeris. "Ayah, apa ini? Apa yang terjadi pada anakku?" Pak Wahid hanya bisa memandangi makhluk itu dengan mulut terbuka. Ia tidak bisa berkata-kata. Bayi itu, atau makhluk itu, mencengkeram kain tempatnya diletakkan, mengeluarkan suara seperti tawa kecil yang aneh, bukan tangisan seperti bayi pada umumnya. Ini bukan mungkin." Pak Wahid bergumam, hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mundur perlahan, wajahnya penuh ketakutan. Bayi kera itu terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya redup lampu minyak. Sorot matanya seperti mengingatkan Pak Wahid pada seseorang. "Raja Kera." Salma menangis tanpa henti, tubuhnya bergetar hebat. "Ayah, ini anakku. Tapi kenapa dia seperti ini? Apa yang salah dengan aku?" Isaknya, mencoba menyentuh bayi itu, tetapi tangannya gemetar hebat. Ia merasa takut sekaligus bingung, hatinya dilanda konflik besar. Sebagai seorang ibu, nalurinya ingin melindungi anaknya, tetapi bentuk bayi itu benar-benar di luar nalar. Pak Wahid, di sisi lain,
tahu apa yang terjadi. Semua ini adalah akibat dari perjanjiannya dengan Raja Kera. Ini adalah harga yang harus dibayarnya, harga yang lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tetapi ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran itu kepada Salma. Bagaimana ia bisa? Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa ia telah menyerahkan putrinya sebagai bagian dari kesepakatan yang membawa mereka ke dalam mimpi buruk ini? Pak Wahid hanya bisa memandang Salma dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia ingin berkata, ingin menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Sementara itu, bayi kera itu terus bergerak, mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Pak Wahid meremang. "Salma, dengarkan ayah," Pak Wahid akhirnya berkata dengan suara serak. "Kita harus mencari jalan keluar. Ini semua salah ayah." Air mata mulai mengalir di pipinya, sesuatu yang jarang terjadi pada pria itu. Ia merasa seluruh hidupnya hancur berantakan. Salma memandang ayahnya dengan mata penuh air mata. "Ayah, katakan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi pada kita?" teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Pak Wahid hanya bisa memalingkan wajahnya, tidak mampu menjawab pertanyaan putrinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Raja Kera pasti akan kembali untuk menuntut lebih banyak lagi keesokan paginya. Gemuruh hutan yang biasanya damai tiba-tiba pecah oleh langkah-langkah tergesa seorang pria yang berlari dari arah gubuk Pak Wahid. Warga desa mengenalnya sebagai Pak Jaya, seorang pemburu yang sering menjelajahi hutan. Wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran, dan napasnya tersengal-sengal saat tiba di tengah desa. Aku melihat sesuatu di hutan," serunya dengan nada gemetar. Beberapa orang yang sedang berkumpul di balai desa segera menghampirinya. Mereka penasaran, tetapi juga khawatir karena Pak Jaya dikenal bukan tipe orang yang mudah ketakutan. "Ada apa, Pak Jaya? Apa kau melihat harimau?" tanya seorang warga, mencoba menebak. Pak Jaya menggelengkan kepala dengan kuat. Bukan harimau. Ini lebih buruk. Aku melihat anak Pak Wahid, dia melahirkan seekor kera," ucapnya terbata-bata, tetapi cukup keras untuk membuat semua orang yang mendengarnya tertegun. "Kera? Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan, Pak Jaya," sergah salah satu warga, setengah percaya dan setengah tidak. Pak Jaya mengangkat tangannya dengan tegas. "Aku bersumpah atas nama Tuhan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri." Ada suara jeritan dari gubuk mereka. Aku penasaran dan mendekat. Lalu aku melihat Salma, terbaring dengan darah di sekitarnya, dan seekor bayi kera. Kera itu hidup, dan bulunya lebat seperti makhluk dari dunia lain. Pak Jaya gemetar saat mengingat apa yang dilihatnya. Berita itu langsung menyebar seperti api yang disiram bensin. Warga desa yang sebelumnya sudah curiga dengan perubahan mendadak dalam hidup Pak Wahid kini merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka mulai mengaitkan segala keanehan, kekayaan mendadak, gelar hajinya yang tiba-tiba, dan kabar Salma yang menghilang ke hutan. Semua itu membuat gosip tentang pesugihan Pak Wahid semakin menguat. Sore itu, sekelompok warga berkumpul di rumah kepala desa. Mereka datang dengan membawa keresahan dan kemarahan. "Pak Kepala Desa, kita tidak bisa diam saja. Kalau benar Pak Wahid melakukan pesugihan, itu bisa membawa kutukan untuk seluruh desa ini," seru salah seorang warga. "Kita harus periksa sendiri kebenarannya," tambah yang lain dengan nada penuh emosi. "Kalau benar anaknya melahirkan makhluk seperti itu, kita harus mengusir mereka dari desa." Pak Kepala Desa, seorang pria tua yang biasanya tenang, mengangguk perlahan. "Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Tapi baiklah, aku akan memimpin kalian untuk memastikan semuanya. Jika yang dikatakan Pak Jaya itu benar, maka kita harus bertindak." Malam itu, obor-obor dinyalakan, dan kerumunan warga bergerak menuju hutan. Langkah mereka mantap, wajah-wajah mereka mencerminkan campuran antara rasa takut, penasaran, dan kemarahan. Di gubuk kecil di tengah hutan, Pak Wahid dan Salma tidak tahu apa yang akan terjadi. Salma, yang masih lemah setelah peristiwa malam sebelumnya, duduk di sudut gubuk sambil memeluk bayi kera itu. Meski bentuknya mengerikan bagi kebanyakan orang, Salma merasa ada ikatan yang aneh dengan makhluk itu. Ia menatapnya dengan tatapan penuh air mata, bingung harus bagaimana menyikapi semua ini. "Salma, taruh makhluk itu. Kita harus memikirkan cara agar semua ini berakhir," Pak Wahid berkata dengan nada putus asa, berjalan mondar-mandir di dalam gubuk. "Tapi ayah, ini anakku," lirih Salma, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu ini salah, tapi dia tetap darah dagingku." Pak Wahid hendak menjawab, tetapi tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar. Ia melangkah ke pintu dan mengintip dari celah kayu.
Wajahnya langsung memucat ketika melihat puluhan warga mendekati gubuk mereka dengan obor di tangan. "Salma, kita dalam bahaya," bisiknya keras. "Warga datang ke sini. Mereka pasti tahu tentang makhluk itu." Salma memandang ayahnya dengan ketakutan. "Apa yang akan kita lakukan, Ayah? Aku tidak mau mereka mengambil anakku." Pak Wahid mencoba berpikir cepat, tetapi sebelum ia bisa mengambil tindakan, pintu gubuk mereka didobrak dengan keras. Warga berbondong-bondong masuk, dan sorot mata mereka langsung tertuju pada Salma yang memeluk bayi kera itu. "Tuhan, apa ini?" salah seorang warga berteriak dengan nada penuh kengerian. "Lihat, itu benar-benar kera." "Pak Jaya tidak berbohong," seru yang lain. Pak Wahid mencoba berdiri di antara warga dan putrinya. "Tolong biarkan kami menjelaskan," suaranya terdengar lemah, tetapi tak ada yang mendengarkan. Beberapa warga mulai menghardik, mengutuk Pak Wahid sebagai orang yang tamak dan telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib. "Kami tahu apa yang kau lakukan, Wahid," seorang pria tua berseru. "Kau membuat perjanjian dengan iblis. Kau membawa kutukan ke desa ini." Pak Wahid hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar di bawah tekanan. Salma memeluk bayi kera itu lebih erat, sementara air matanya terus mengalir. Ia ingin berteriak, ingin membela ayahnya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Situasi semakin tegang, dan beberapa warga bahkan mengusulkan agar mereka diusir atau dibakar sebagai tanda pengusiran kutukan. Namun, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, suara dari kejauhan bergema, menggetarkan malam. Suara itu dalam dan menyeramkan, seperti suara yang tidak berasal dari manusia. "Berhenti!" Suara Raja Kera menggema, memaksa semua orang untuk diam. Mata warga desa terbelalak, dan ketakutan mulai melingkupi mereka. Esa itu begitu sunyi malam itu, namun ketegangan di udara terasa begitu nyata. Warga yang merasa ketakutan dan dihantui oleh desas-desus tentang pesugihan Pak Wahid, kini datang berbondong-bondong menuju gubuk di tengah hutan. Mereka membawa obor yang menyala terang, cahaya api yang mengintimidasi kegelapan malam. Beberapa di antara mereka membawa senjata tajam, mungkin untuk berjaga-jaga, meskipun tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Pak Wahid berdiri kaku di depan gubuk, matanya terpaku pada kerumunan yang mendekat dengan langkah tegas. Jantungnya berdebar keras, dan seolah setiap napasnya semakin berat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Salma berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya dengan kuat, sementara bayi kera yang masih kecil itu digendong di pelukannya. Tangan Salma gemetar, tetapi ia tidak bisa melepaskan anak itu. Ia tahu, anak itu adalah bagian dari dirinya, dan ia akan mempertahankan bayi itu dengan segala cara. Pak Wahid menatap Salma, melihat ketakutan di mata putrinya yang biasanya penuh keceriaan. Kini, wajahnya tampak hancur, seolah teriris oleh kenyataan yang begitu pahit. Tak ada yang menginginkan kejadian ini, dan tentu saja, tak ada yang menginginkan bayi kera itu. Namun, kehidupan tak pernah adil. Dan tak ada jalan untuk kembali. Di depan mereka, warga desa semakin dekat, terlihat penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Salah satu warga, seorang ibu tua yang selalu merasa lebih tahu segalanya, melangkah maju dengan tajam. "Pak Wahid, kami tidak ingin lagi tinggal bersama orang yang telah membawa kutukan. Pergilah dari desa ini. Kalian tidak diinginkan di sini." Ucapan itu bagaikan tamparan keras bagi Pak Wahid. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh, dan hatinya remuk. Ia memandang ke arah wajah-wajah yang dahulu ia kenal, yang kini tampak penuh kebencian. Mereka bukan lagi orang-orang yang dulu saling sapa dan berbicara dengan ramah. Kini mereka adalah sekumpulan orang asing yang ingin menjauhinya. "Pak Haji, kami tidak lagi percaya padamu," tambah seorang pemuda, suaranya penuh amarah. "Kau telah membawa kutukan kepada kami semua. Jangan harap ada yang ingin melihatmu lagi di sini." Pak Wahid menatap para warga itu dengan mata yang penuh keputusasaan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat membuat kekacauan, bahwa semua ini terjadi karena kesalahan fatalnya. Namun, kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokannya. Ia tahu, tidak ada yang akan mendengarkan. Salma yang berdiri di samping ayahnya, menunduk dalam diam. Ia merasakan hatinya remuk melihat semua orang yang dulu begitu ia kenal kini menjauh dengan kebencian yang mendalam. Ia memeluk bayi kera itu lebih erat, berharap bahwa makhluk itu tidak akan membawa lebih banyak penderitaan. Tidak ada kata-kata yang mampu menghibur perasaan hancurnya. Warga desa semakin mendekat, dan perasaan ketegangan semakin memuncak. Mereka membawa obor yang menyala terang, dan nyala api itu seakan mengancam semua yang ada di hadapannya. Dalam beberapa detik, mereka sudah berdiri di depan gubuk, dengan raut wajah yang penuh dengan tekad.
Salah seorang pria tertua di antara mereka mengangkat suaranya dengan tegas, "Kami tak ingin lagi melihat kalian di sini. Pergilah, atau kami akan mengusir kalian dengan cara yang lebih keras." Pak Wahid merasa tubuhnya seakan lumpuh, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Salma menangis tanpa suara, air matanya menetes di pipinya. Ia hanya bisa menatap ayahnya dengan mata penuh harap, berharap bisa kembali ke kehidupan normal mereka, meski semuanya telah hancur. Pak Wahid tahu saat itu bahwa tak ada tempat lagi bagi mereka di desa ini. Semua jalan sudah tertutup, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meninggalkan tempat yang dulu mereka anggap sebagai rumah. Dengan hati yang berat, ia memandang Salma dan berkata dengan suara serak, "Kita harus pergi, Nak. Kita tak bisa lagi tinggal di sini." Mereka sudah membuat keputusan mereka. Salma tidak menjawab, tetapi ia mengangguk pelan, meskipun rasa sakit itu begitu dalam. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, meskipun hatinya hancur melihat kenyataan itu. Sambil menatap warga yang mulai bersiap untuk mengusir mereka dengan kasar, Pak Wahid mengambil langkah pertama menuju kegelapan hutan. Salma mengikuti, membawa bayi kera yang tak bisa mengerti mengapa dunia mereka berubah begitu cepat. Langkah mereka semakin menjauh, meninggalkan desa yang pernah mereka sebut rumah, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka di dunia ini. Setiap langkah di hutan terasa berat dan penuh kepedihan. Pak Wahid tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini, terbuang, dihina, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ia kenal. Tetapi, inilah takdir yang harus ia hadapi. Salma berjalan di belakangnya, dan meskipun ia masih muda, ia sudah tahu bahwa ia tidak bisa lagi berharap banyak pada dunia luar. Hanya ayahnya dan bayi kera itu yang kini menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di tengah keheningan hutan, hanya suara langkah mereka yang terdengar. Suara daun kering yang terinjak di bawah kaki mereka mengiringi perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Pak Wahid tidak tahu kemana ia akan pergi. Hutan yang luas dan gelap ini terasa seperti dunia yang tak berujung, dan ia merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun, satu hal yang pasti, meskipun dunia ini telah mengusir mereka, meskipun semua orang memandang mereka dengan hina, ia akan terus berjuang untuk melindungi Salma dan bayi kera itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain satu sama lain. Dan ketika malam mulai turun, menutup hari yang penuh penderitaan, Pak Wahid menyadari bahwa, meskipun dunia di luar hutan mungkin menolak mereka, mereka masih memiliki harapan. Harapan yang hidup di dalam hati mereka berdua. Waktu berlalu dengan lambat dan penuh penderitaan bagi Pak Wahid dan Salma. Mereka hidup dalam keterasingan, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, mencoba mencari secercah harapan yang kini terasa begitu jauh. Keputusan Pak Wahid untuk mengutuk hidup mereka demi kekayaan yang datang dengan cara gelap kini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kekayaan yang pernah mereka nikmati kini hanya tinggal kenangan pahit, seiring dengan hilangnya segala yang dulu mereka miliki. Hidup mereka menjadi semakin keras. Tanpa kekayaan, tanpa tempat tinggal yang tetap, mereka terpaksa mengandalkan apa yang bisa mereka temukan di jalanan. Tak jarang mereka harus tidur di bawah pohon, atau di gubuk-gubuk kecil yang terbuat dari bahan seadanya. Makanan seringkali sulit ditemukan, dan Salma, meskipun masih muda, sudah mulai merasakan betapa beratnya beban hidup ini. Tubuhnya semakin lemah, dan matanya yang dulu penuh harapan kini tampak pudar. Pak Wahid merasa seperti hidupnya telah terhenti di titik terendah. Setiap langkah yang ia ambil kini hanya untuk bertahan hidup. Di setiap sudut jalan, ia merasakan kehadiran Raja Kera yang menekan hatinya, seolah mengingatkan betapa mengerikan keputusan yang pernah ia ambil. Raja Kera tidak pernah muncul lagi, tidak ada pertemuan fisik dengan makhluk itu yang membangkitkan ketakutan, namun rasa bersalah itu terus menghantui pikirannya. Setiap malam, saat ia terbaring dalam gelap, bayangan Raja Kera tampak muncul dalam mimpi-mimpinya. Suara tawa yang penuh kekuatan, suara yang membawa ancaman dan peringatan, seolah menuntut janji yang belum terpenuhi. Pak Wahid menyesali pilihan itu dengan segenap hatinya. Jika saja ia bisa memutar waktu, jika saja ia bisa menghapus semua kesalahan itu, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Namun, ia tahu bahwa penyesalan hanyalah perasaan kosong yang tidak akan mengubah apapun. Mereka terjebak dalam nasib yang telah mereka ciptakan. Tidak ada yang bisa membebaskan mereka dari hukuman yang tak kasat mata ini, selain mungkin pengampunan yang sejati, pengampunan yang Pak Wahid sendiri merasa sangat sulit untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Salma menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungannya sendiri. Ia merawat bayi kera itu dengan penuh kasih sayang,
Meskipun hatinya terus bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar bagian dari takdir yang harus diterima ataukah suatu kutukan yang tak bisa dihindari. Setiap kali ia memandang mata bayi itu, yang tampak penuh harapan dan ketidakberdayaan, ia merasa ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah rasa tanggung jawab yang mendalam untuk menjaga makhluk itu, meskipun ia tahu bahwa hidup mereka telah diubah selamanya oleh keputusan ayahnya. Bayi kera itu, meskipun tidak sepenuhnya manusia, mulai tumbuh dengan kepribadian yang tak terduga. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, dan meskipun tampaknya mengerti emosi orang di sekitarnya, ia selalu mengingatkan Salma tentang harga yang harus dibayar. Ketika Salma memandangnya, ia sering teringat akan masa lalu yang penuh harapan, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Namun, ia tidak bisa melepaskan bayi kera itu. Ia berjanji untuk merawatnya sampai akhir hidupnya, meskipun dunia luar memandang mereka dengan jijik dan kebencian. Di dalam hatinya, Salma terus berdoa. Ia berdoa agar dosa ayahnya dan dirinya sendiri diampuni. Ia berdoa agar suatu hari mereka bisa kembali ke kehidupan yang normal, meskipun ia tahu itu mungkin hanya impian kosong. Namun, di antara segala penderitaan itu, Salma masih merasa ada secercah harapan yang menyala di dalam dirinya, harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, hidup mereka akan dipulihkan. Mungkin, meskipun segalanya telah hancur, mereka masih bisa menemukan jalan untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Namun, seiring waktu, Salma mulai menyadari bahwa pengampunan tidak datang begitu saja. Pengampunan harus dimulai dari dalam diri, dari hati yang tulus dan penuh penyesalan. Ia tahu, mereka harus belajar menerima kenyataan dan hidup dengan konsekuensinya. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus mereka jalani, dan meskipun berat, ia siap untuk terus berjalan, bersama bayi kera itu dan ayahnya yang terus dihantui oleh penyesalan. Hidup mereka kini penuh dengan rasa sakit, tetapi Salma belajar untuk tidak menyerah. Ia belajar bahwa meskipun dunia mungkin tidak pernah menerima mereka, ia tetap memiliki dirinya sendiri dan keluarganya. Keterasingan mungkin tidak bisa dihindari, tetapi dalam setiap langkahnya, Salma berjanji untuk menjaga api harapan tetap menyala, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun.